Sudah waktunya masyarakat sekarang itu melihat tokoh-tokoh dari partai-partai bukan hanya sebuah sosok begitu, bukan hanya sebuah simbol. Kalau simbol ya logo dong ya. Tapi sudah bisa tahu masyarakat itu apa yang menjadi ide, apa yang menjadi gagasan dari tokoh-tokoh partai itu. Sejalan tadi apa semuanya ini nyambung semua bertiga nih idenya. Kalau Mas Nyarwi katakan harusnya bisa branding, kemukakan dong ide-idenya. Kemudian Mbak Titi menambahi, untuk itu harusnya dibuka ruang. Tapi kalau kata Mas Reza, ketika dibuka ruang belum tentu loh ketumnya mau. Nanti mungkin Mas Nyarwi bisa berikan pandangan mengenai hal ini, tapi kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan pendapat dari masyarakat. Bagaimana di mata mereka soal elektabilitas partai, soal caleg yang tertutup popularitasnya dengan presiden dan juga wakil presiden. Bahkan ini kalau kita lihat perhatian dari masyarakat juga kurang. Benarkah seperti itu? Rekan kami Yohanes Leonardo akan mengabarkan untuk Anda. Silakan Yohanes Leonardo. Ya, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Menarik menyambung dari diskusi menarik yang terjadi di studio pada malam hari ini. Saat ini saya sudah bersama dengan sejumlah masyarakat yang akan kami tanyakan sedikit mengenai apakah mereka mengetahui ataupun bagaimana pandangan mereka terkait pemilu 2024 yang akan berlangsung tahun depan nanti, terkait pemilihan serentak antara presiden dan wakil presiden dan juga calon legislatif yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Selamat malam Mas Madun. Selamat malam. Boleh sambil berdiri Mas? Oke, Mas Madun, jadi Mas sudah tahu belum kalau pemilu tahun depan itu akan serentak antara presiden dan wakil presiden dan juga calon legislatifnya? Iya, sudah tahu saya. Oke, karena sudah tahu, boleh dijelasin nggak Mas tanggapan Mas Madun terkait pemilihan ini apakah efektif atau tidak nih? Kalau menurut saya sih kurang efektif ya, karena pencalonnya juga banyak itu jadi pusing milihnya kita. Oke, calon yang banyak ini berarti calon legislatif atau calon presiden nih? Calon legislatif ya begitu. Calon legislatif, karena calonnya banyak tidak efektif, boleh dirinciin nggak Mas? Tidak efektif seperti apa? Ya, jadi kita untuk masyarakat sih jadi memilihnya agak pusing gitu. Oke, jadi lebih paham, ini kan calon banyak yang lebih paham calonnya atau partainya nih? Kalau untuk kita sih dilihat dari calonnya gitu. Iya. Oke, jadi tahun depan akan nyoblos serentak, menurut Abang kurang efektif? Iya, menurut saya sih kurang efektif gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Madun. Selamat kembali beraktivitas. Dan selain Madun yang baru saja kami wawancarai terkait ke pendapat mereka terhadap pemilu serentak yang akan bergulir pada tahun depan, pada tahun 2024 antara calon wakil presiden dan calon presiden beserta dengan calon legislatif. Saat ini saya juga akan mengajak Anda berbincang dengan salah satu warga lainnya yang ada di pelataran Stasiun Sudirman Jakarta Pusat untuk meminta pendapat mereka terkait apakah bagaimana pandangan mereka melihat fenomena ini. Selamat malam Pak Mursidi. Boleh sambil berdiri Pak. Iya. Sudah tahu belum Pak kalau pemilu tahun depan itu akan dilaksanakan secara serentak baik pemilihan presiden dan wakil presiden maupun juga calon legislatifnya? Kalau secara itu saya belum tahu ya. Tapi dengar-dengar kabar baru informasi yang kami terima itu tahun 2004 bulan Februari. Itu aja tanggalnya saya belum fix, belum tahu. Oke, nah kalau begitu untuk tanggal yang sekarang kan jadi tahu nih kalau akan diadakan secara serentak tahun depan, baik pemilihan presiden dan juga pemilihan calon legislatif atau DPR dan DPRD-nya. Nah, tanggapan Bapak gimana dengan pemilihan yang dilakukan secara serentak di bilik suara yang sama di saat yang sama? Bagus juga sih. Karena kita meminimalisir anggaran satu. Kedua, dalam segi pemilihan itu kita kadang-kadang pernah di TPS itu ada sedikit kerancuan dalam segi memilih calon dewan untuk pemilihan RI. Mungkin ada beberapa pasang mereka pada kenal semua gitu. Untuk calegnya aja yang kita suka salah di situ. Oke. Suka salah pilih caleg ini maksudnya karena kebanyakan atau gimana, boleh dijelasin nggak Pak? Salah satunya ya memang ada banyak caleg dalam satu partai itu ya, satu. Kedua, dari segi penamaan juga itu terlalu kecil. Ketiga itu gambar fotonya itu pun kita hampir nyaris nggak ketemu gitu. Wajah-wajahnya itu kadang-kadang sulit untuk apalagi kan banyak kan di usia-usia yang udah agak ya tua lah, nggak masih bisa. Dengan pandangan seperti itu mereka bingung gitu, memilih yang mana gitu kan. Dalam dewannya itu udah memperkenalan diri kepada masyarakat setempat dengan dapil-dapil yang dia tuju, udah disosialisasikan gitu. Tapi pada endingnya banyak kan masyarakat pada salah gitu. Banyak Pak Mursi, selamat kembali beraktivitas Pak.
Ya pemirsa, dari Stasiun Sudirman sini memang ada beberapa masyarakat yang memiliki pendapat yang sedikit berbeda, baik dari Mursidi maupun juga Madun. Namun mereka hanya 2 dari sekian banyak warga yang akan memilih siapa calon presiden dan calon wakil presiden tahun depan beserta calon legislatif yang akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024 mendatang. Putri, saya kembali lagi ke Anda. Terima kasih Yohanes Leonardo yang sudah mengajak kita untuk bisa mengetahui apa sebenarnya isi pikiran dan juga isi hati masyarakat, apa pendapatnya mengenai pemilu serentak. Tapi tadi ke pemirsa, kalau yang dialami oleh Bapak yang terakhir tadi juga banyak cerita seperti itu terdengar dari bilik pemilihan suara pada 2019 lalu, bingung kemudian kan fotonya. Tapi bukan cuma nyari yang mana fotonya, gimana mau nemu, kenal aja enggak, bahkan tahu mukanya, tahu namanya persisnya juga enggak itu kan. Nanti kita akan dengarkan juga bagaimana pandangan dari Mas Nyarwi, Mbak Titi masih melanjutkan tema kita karena tadi Mas Nyarwi brandingnya sudah ada, sudah dikasih ruang, tapi ternyata mungkin nggak mau ketum-ketum ini. Bagaimana kemudian kesempatan kepada yang lainnya? Nanti kita akan bahas, tapi setelah jeda kami segera kembali saat lagi.